Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau sampai pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, tentunya semua karena anugerah Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya setiap puji-pujian kita sudah naik dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya asal dari Popayanto. Nama saya Cynthia Holiono. Saya adalah seorang wira swasta atau wira usaha, dan kebetulan saya dipercayakan oleh Tuhan sebagai seorang penginjil. Jadi saya adalah anggota penginjil KP4, yaitu penginjil pusat, dan tugas utama kami sebagai seorang penginjil adalah memberitakan kabar baik dari Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan dan kepada orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Puji Tuhan. Dan kalau kami berada di gereja lokal seperti ini, kami tujuan kami adalah memberikan motivasi bagi setiap anak-anak Tuhan ketika ada yang lemah, tentunya dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan yang terutama adalah memberikan semangat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, sehingga di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan, kadangkala iman kita lemah, kadangkala kita sudah tidak ada kesukaan atau bosan di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan tentunya boleh memberikan motivasi, boleh memberikan semangat yang baru bagi kita semua di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah kasih kepada Allah. Amen. Kasih kepada Allah. Kita akan baca di dalam Perjanjian Lama, Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amen. Ini adalah perintah Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel, yaitu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Dan ini bukan hanya untuk umat-umat Israel, tetapi untuk kita semua, anak-anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Jadi ketika Musa membawa umat-umat Israel keluar dari tanah Mesir, kadangkala umat Israel itu, kadangkala mereka bersungut-sungut, kadangkala mereka mungkin ada hal-hal yang mereka hadapi atau ada hal-hal yang mereka alami, sehingga mereka kadangkala tidak mengasihi Tuhan. Mereka boleh berbalik untuk menyembah kepada hal Allah yang lain. Oleh sebab itu perintah Tuhan bagi umat Israel melalui Musa, yaitu mereka harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Kita sebagai anak-anak Tuhan kadangkala di dalam pengiringan kita, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, ada hal-hal yang membuat kita menjadi lemah. Tetapi Tuhan itu penuh kasih dan setia. Amen. Dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan itu panjang sabar
dengan pujian, tetapi itu adalah benar-benar dari tindakan kita yang nyata, bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar bagaimana orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Kita baca dalam Keluaran 20 ayat 6. Dalam Keluaran 20 ayat 6 dikatakan di sini, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jadi ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tentunya kita harus berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Apa saja perintah Tuhan? Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita sudah banyak mengetahui apa saja yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Saya tidak perlu menjabarkan satu persatu. Kita tentunya sudah mengetahui apa itu perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk saling mengasihi, mari kita saling mengasihi. Ketika Tuhan memerintahkan untuk saling mengampuni, mari kita saling mengampuni. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk memberi atau berkorban, mari kita melakukan itu dengan tulus dan ikhlas. Jadi ketika kita mau mengatakan kita mengasihi Tuhan, tentunya apa saja perintah-perintah Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, mari kita lakukan itu dengan penuh kesetiaan. Karena kadangkala ketika kita mau melakukan itu perintah Tuhan, kadangkala sulit, kadangkala secara daging kita harus menderita untuk kita melakukan itu setiap perintah Tuhan. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, tentunya kita akan melakukannya semuanya itu karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Hal yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang membenci kejahatan. Kita baca dalam Mazmur 97 ayat 10. Ayat 10 dikatakan di sini, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, tentunya kita akan jauh dari perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan yang mempermalukan nama Tuhan, perbuatan-perbuatan kita kepada sesama kita. Kadangkala kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kadangkala kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kadangkala kita secara sengaja atau tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, jahat terhadap sesama, mari kita ingat saja bahwa kita mengasihi Tuhan, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tekun mencari Tuhan. Kita baca dalam Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi Tuhan mengasihi orang-orang yang tekun mencari Tuhan. Seperti yang kita
kita beribadah kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, tentunya kita akan rindu untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan adalah orang-orang yang rajin dan setia beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Orang-orang yang setia duduk di kaki Tuhan. Dan orang-orang yang selalu rindu di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya di tempat ibadah seperti ini, di mana saja. Tuhan itu tidak membatasi ruang dan waktu. Kapan saja ketika kita mau berhubungan dengan Tuhan, tentunya kita mau berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Di mana saja. Ketika kita bangun tidur, kita harus duduk di kaki Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Ini adalah kita harus berusaha untuk menjadikan ini sebagai gaya hidup kita, yaitu kita mencari Tuhan di setiap waktu. Dan Tuhan katakan, aku mengasihi orang-orang yang mengasihi aku dan yang tekun mencari aku. Dalam Amos dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dalam Amos juga dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui, dan carilah wajahnya selalu. Oleh sebab itu, bagaimana kita mau berkata kepada Tuhan kita mengasihi Tuhan kalau kita beribadah kepada Tuhan hanya 1 minggu 1 kali, atau kita tidak berdoa, atau kita mungkin berdoa kepada Tuhan cuma waktu makan. Jadi ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita harus tekun mencari Tuhan. Amen. Beribadah, duduk di kaki Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Amen. Hal yang keempat, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Kita baca dalam Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44 dikatakan di sini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi memang sulit sekali untuk kita melakukan. Kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan berkata ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan berkata kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Sulit untuk kita lakukan. Orang yang sudah menghina kita, orang yang sudah menganiaya kita, orang yang sudah merugikan kita, orang yang sudah berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan kasihilah mereka dan berdoalah untuk mereka. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, tentunya kita akan berusaha untuk melakukan semuanya itu, tentunya bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Amin. Memang secara manusia, secara daging sulit untuk kita lakukan, tetapi ini adalah firman Tuhan. Jadi kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Dan ayat yang ke-46 dikatakan di sini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi ketika kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita,
tuanya itu. Hal yang kelima, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang suka memberi atau berkorban. Kita baca dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. 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 Tentunya dengan sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, apapun yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, mari kita lakukan. Tuhan bilang ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus berkorban, kita harus memberi. Amen. Jadi kita jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, kesenangan kita, kemauan kita, keperluan kita, tetapi kita juga harus memperhatikan orang-orang lain, orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah. Amin. Mari kita berkorban untuk sesama kita yang lemah, yang membutuhkan. Kita memperhatikan teman-teman kita yang seiman. Ketika ada yang membutuhkan, ketika ada yang memerlukan, mari kita berusaha untuk memperhatikan. Amat terlebih kita memperhatikan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi ketika ada pelayanan pekerjaan Tuhan, kita dimintakan kita untuk melayani Tuhan dengan memberi. Mari kita jangan tanggung-tanggung, jangan kita menjadi kikir, karena orang kikir itu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Benar, itu kata firman Tuhan. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita merasa lebih, mari kita menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang kikir. Karena Tuhan itu tidak pernah berhutang. Ketika kita memberi, Tuhan pasti akan membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Dalam firman Tuhan dikatakan, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita ini diberikan karunia oleh Tuhan. Tuhan katakan, orang yang diberikan karunia bernubuat, hendaklah dia bernubuat. Orang yang diberikan karunia mengajar, hendaklah dia mengajar. Orang yang diberikan karunia untuk melayani, hendaklah dia melayani. Orang yang diberikan karunia untuk membagi-bagikan, hendaklah dia membagi-bagikan sesuai dengan kemampuan, dengan hati yang tulus. Jadi ini adalah firman Tuhan. Ketika kita diberikan karunia untuk melayani, mari kita melayani dengan sepenuh hati. Jangan dengan setengah-setengah hati. Ingin melayani, tidak, jangan. Karena pelayanan itu adalah kita memberikan tenaga kita, kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Amin. Apa saja talenta yang Tuhan berikan bagi kita, kita tentunya memiliki talenta yang berbeda-beda. Ada yang sebagai pemusik, ada yang sebagai WL, ada yang sebagai singers, ada yang sebagai penasehat, ada yang sebagai misalnya diberikan berkat yang lebih untuk melayani Tuhan lewat berkat-berkat mereka. Tentunya kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Jadi kita harus melakukan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Jangan kita menolak apa yang menjadi firman Tuhan. Ketika kita mampu untuk melayani Tuhan dengan apa saja, mari kita mau lakukan itu dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berusaha untuk jangan kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi hanya dengan kata-kata. Percuma kalau hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Jadi ketika kita mempermuliakan nama Tuhan dengan apa saja yang ada pada kita, dengan diri kita melayani Tuhan, dengan harta kita melayani Tuhan, dengan kemampuan kita melayani Tuhan. Ini yang dikatakan orang yang mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang
Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Itu orang-orang Kristen baik-baik, suka memberi, rajin beribadah. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan lewat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu mari sebagai anak-anak Tuhan kita berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, bukan dengan paksaan atau terpaksa, tetapi dengan hati yang rela karena kita mengasihi dan karena kita mencintai Tuhan. Dalam Ulangan 6 ayat 1, jadi ketika kita mengasihi, ketika kita mencintai Tuhan dan kita melakukan hal-hal yang sudah saya katakan tadi, ada janji-janji Tuhan buat kita. Amin. Ayat 1 dikatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Yang pertama ada janji umur panjang. Jadi ketika kita melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, tidak dengan percuma saudara, tetapi ada janji Tuhan, Tuhan akan memperpanjang umur kita. Jadi supaya lanjut umurmu. Dan hal yang kedua, maka dengarlah hai umat Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Jadi yang kedua, kita diberikan janji bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita ketika kita melakukan semuanya itu dengan penuh kesetiaan. Hal yang ketiga, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi ada janji yang ketiga bahwa Tuhan akan memberkati setiap usaha dan mata pencaharian kita, sehingga Tuhan akan memberkati kita dengan susu dan madu yang berlimpah-limpah. Artinya kita tidak akan hidup kekurangan ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ingat itu, ingat baik-baik, ada janji-janji Tuhan ketika kita melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Yang pertama ada janji panjang umur, yang kedua ada janji kekuatan dan kesehatan, dan yang ketiga ada janji berkat-berkat Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan yang melakukan dengan penuh kesetiaan. Oleh sebab itu mari sebagai anak-anak Tuhan kita berusaha untuk meraih janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita, bukan untuk kehidupan kita yang akan datang, tetapi ketika kita masih ada di dalam dunia ini, mari kita mau melakukan semuanya itu, dan kita akan menikmati semuanya itu ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kiranya dapat memberkati kita, sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan semuanya itu dengan tindakan yang nyata, bukan hanya sekedar dengan kata-kata. Percuma kalau cuma kata-kata, tetapi dengan tindakan-tindakan kita setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Ini adalah yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan sudah memberikan atau meneguhkan kita di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada yang bertugas.